Ada ribuan mobil konsep brilian dan unik selama bertahun-tahun. Namun tidak jarang juga mobil-mobil konsep tersebut tidak pernah jadi dipasarkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan atau juga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat keputusan dalam pabrikan itu sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat 7 mobil konsep dari negara Sakura yang unik dan telah dibangun tetapi tidak pernah jadi diproduksi secara massal. Apa saja mobilnya? Berikut ulasannya. Mazda RX 500 adalah mobil konsep middle engine yang dikembangkan oleh pabrikan mobil Jepang Mazda dan pertama kali diperlihatkan kepada publik di Tokyo Motor Show ke-17 tahun 1970. Ini adalah coupe 2 pintu, diakses oleh pintu sayap kupu-kupu yang berayun ke depan. Mobil ini berbobot 850 kg karena penggunaan plastik yang ringan dalam konstruksinya dan ditenagai oleh mesin Wankel 982 cc X2 double rotor 10 ampere yang dipasang di depan poros belakang. Mesin memiliki output daya 247 horsepower. Mobil ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 241 km/jam. Menurut kabar, setidaknya 3 mobil dibuat, tetapi klaim itu tidak benar. Mobil ini awalnya dicat oranye pada penampilan publik pertamanya dan tidak memiliki lampu depan. Kemudian dicat ulang perak dan disimpan di pabrik Mazda dan sekarang dipajang di Museum Transport Kota Hiroshima. Toyota EX3 1969 tampil di Tokyo Motor Show pada tahun 1969, EX3 adalah kakak dari EX1. Bodinya yang lebih besar bahkan lebih aerodinamis, dibuat sangat rendah dengan bagian depan yang runcing tanpa bumper, kap mesin yang panjang, sisi yang miring tajam, dan bagian belakang yang meruncing. Outlet knalpot besar mengisyaratkan mesin dengan tenaga turbo ada di balik kap mesinnya. Sayangnya, informasi detail mobil ini tidak ada rinciannya. Pada Tokyo Motor Show 1969, Isuzu menghadirkan mobil konsep bernama Isuzu Bellet MX 1600 yang dirancang oleh Tom Caarda. Ini adalah mobil sport super penggerak roda 2 bermesin tengah. Terlepas dari berbagi mesin 1,6 liter dengan GTR, MX 1600 tidak ada hubungannya dengan Bellet produksi dan itu tidak pernah terwujud menjadi kendaraan produksi, tetapi dikatakan telah menginspirasi De Tomaso Pantera oleh stylist yang sama. Mitsubishi HSR adalah serangkaian mobil konsep yang dipamerkan oleh Mitsubishi Motor hingga akhir 1980-an dan 1990-an. Ada 6 iterasi yang berbeda dari kendaraan yang dirilis 2 tahun sekali yang bertepatan dengan Tokyo Motor Show. Adalah Mitsubishi HSR 3. Mobil konsep yang menyandang nama HSR ini ditenagai oleh mesin 180 tenaga kuda dengan kode mesin 6A10 V6 1,6 liter, di mana ini adalah V6 produksi massal terkecil di dunia. Tema desainnya adalah teknologi skala manusia dan kecil itu indah. Ini melanjutkan tema aerodinamis aktif dari HSR2, tetapi dengan penambahan kulit fleksibel pada spoiler belakang yang dijuluki Aerotail elastis. Berganti dari HSR sebelumnya yang sporty dan kuat, HSR3 juga fokus tentang kebersihan dan daur ulang, dengan semua bagian tubuh ditandai untuk kemudahan daur ulang. Honda GVX yang dihadirkan sebagai mobil konsep di Tokyo Motor Show pada Oktober 1997 adalah ekspresi sporty dan kesenangan berkendaraan yang dikombinasikan dengan teknologi ramah lingkungan. Kualitas-kualitas ini adalah hasil dari teknik konstruksi ringan dan konsep powertrain hybrid baru Honda. Inti dari sistem hybrid ini adalah mesin 3 silinder yang menggunakan sistem injeksi bahan bakar langsung Honda yang baru dikembangkan dan yang dikombinasikan dengan motor listrik. Motor AMA memasok daya tambahan selama akselerasi dengan mengubah daya listrik menjadi energi kinetik. Selama perlambatan, motor AMA membalikan proses untuk mengubah energi kinetik kembali menjadi arus listrik. GVX dengan mesin 1.0 liter direct injection hanya membutuhkan rata-rata 3,5 liter bahan bakar untuk jarak per 100 km perjalanan. Fitur-fitur lain dari GVX termasuk ABS, lampu pelepasan intensitas tinggi, sunroof kaca, airbag, dan sistem penayam airbelt 4 titik baru.
Sistem airbelt Honda yang unik yang diperlihatkan untuk pertama kalinya dalam mobil konsep GVX patut mendapat perhatian khusus. Dalam tabrakan frontal, sistem ini menggembungkan bagian bahu dan dada sabuk pengaman untuk dengan lembut menahan dan melindungi penumpang dari cedera yang mungkin disebabkan oleh sabuk pengaman konvensional. Nissan MID 4 pertama kali diluncurkan tahun 1985 di International Motor Show Jerman. MID 4 adalah mobil konsep yang dirancang oleh Nissan untuk mulai dijual pada pertengahan 1980-an. Nissan MID 4 bertujuan untuk bersaing dengan supercar Eropa dari Porsche dan Ferrari. Ini menampilkan tata letak all-wheel drive bermesin tengah serta beragam teknologi dan fitur yang pada akhirnya akan menemukan jalan mereka ke mobil produksi Nissan lainnya. Prototipe MID 4 akan berkembang menjadi MID 4-2 meskipun tidak akan pernah diproduksi, menggunakan mesin berkode engine VG30DE V6 3.0 liter dengan kapasitas 2960 cc dengan transmisi manual 5 percepatan dan diklaim memiliki kecepatan tertinggi 249 km per jam. Dan yang terakhir, Yamaha OX9911 V12 adalah proyek mobil sport yang dirancang oleh anak perusahaan Yamaha, YP Silon Teknologi dan AID, sebuah konsultan teknik bahasa Inggris yang seharusnya memasuk produksi pada tahun 1994. Yamaha mulai berkompetisi di Formula 1 sebagai pemasok mesin pada tahun 1989. Meskipun proyek Formula 1 berkinerja buruk dalam kompetisi, pada tahun 1991 tim baru saja memproduksi mesin baru OX99. Desain mobil dilakukan oleh Takuya Yaura dan pada awalnya dirancang sebagai kursi tunggal. Namun Yamaha meminta kendaraan 2 tempat duduk dan pengaturan tempat duduk tandem disarankan. Ini menghasilkan desain yang radikal dan agak keterlaluan, seperti atapnya yang tampak seperti kokpit pesawat tempur. Spesifikasi penting lainnya adalah sasis serat karbon yang sama dan mesin OX99 seperti mobil Formula One pada dasarnya memberikan pengalaman terdekat dari mobil balap murni ke pasar konsumen. Yamaha OX9911 memiliki 1 pintu kanopi yang menggantikan 2 pintu konvensional yang berayun keluar. Namun ketidakpastian antara AID dan Yamaha mengenai anggaran membuat Yamaha membawa proyek ke teknologi YP Silon sendiri yang diberikan tenggat waktu 6 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, Jepang pada saat itu berada di tengah-tengah krisis keuangan yang membuat Yamaha percaya bahwa mereka tidak akan dapat menemukan pelanggan untuk mobil itu yang diharapkan memiliki label harga $800.000 atau jika dikurskan pada tahun 2012 setara dengan 1,29 juta $. Akhirnya proyek itu ditunda hingga tahun 1994 sebelum akhirnya dibatalkan. Sebanyak 3 prototipe dibangun oleh AID. Dari semua 3 supercar OX9911 yang dibuat, 1 berwarna hijau, satunya lagi berwarna merah, dan yang ketiga berkelir warna hitam. Demikianlah ulasan singkat deretan mobil konsep pabrikan Jepang yang pernah dibuat tapi tidak pernah diproduksi secara massal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info seputar apa saja yang akan kita bahas ke depannya nanti. Saya Juan Montero, sampai bertemu di artikel lainnya.